Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Mawar di tema 4, subtema 4 dalam materi kebersamaan dalam keluarga. Anak-anak, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Ayo, sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materinya. Kita baca ceritanya terlebih dahulu ya. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Kebersamaan dalam keluarga. Banyak kegiatan dapat dilakukan bersama keluarga, menjalankan ibadah kepada Tuhan, berkunjung ke rumah saudara saat hari raya, membantu ibu memasak dan merapikan kebun, juga berlibur bersama atau merayakan hari ulang tahun. Melakukan kegiatan bersama keluarga sungguh menyenangkan. Nah, karena sungguh menyenangkan, maka kita diwajibkan untuk bersyukur. Bersyukur karena apa? Bersyukur karena memiliki keluarga. Nah, anak-anak, di sini ada cerita tentang keluarganya Siti. Mari kita baca bersama-sama lagi ya. Oke, Minggu pagi Siti dan keluarganya pergi ke pantai. Mereka piknik dan berenang di pantai. Ayah dan ibu Siti menyiapkan makanan. Siti dan adiknya bermain pasir. Keluarga Siti sangat bahagia. Mereka selalu berkumpul bersama. Setiap hari Siti bersyukur kepada Tuhan. Siti bersyukur karena diberikan keluarga bahagia. Siti bersyukur dengan cara menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak, cara kita bersyukur kepada Tuhan antara lain menjadi anak yang baik. Oke, lanjut. Di sini ibu ada pertanyaan. Bagaimana cara kamu berterima kasih kepada Tuhan? Coba sebutkan 5. Bisa? Oke, kita coba yang pertama. Yaitu bisa dengan bersyukur. Kedua dengan rajin beribadah. Ketiga berbuat baik. Keempat kita bersedekah. Kelima tidak mengeluh dengan pemberian Tuhan. Oke, sudah. Nah, lanjut. Cara kita berterima kasih kepada orang tua seperti apa? Coba sebutkan 5. Ada yang bisa? Kalau dari ibu, yang pertama nih, bisa rajin membantu orang tua. Yang kedua, manut dan patuh terhadap perintah orang tua. Yang ketiga, tidak marah-marah. Yang keempat dan yang kelima, anak-anak bisa menuliskan sesuai jawaban anak-anak ya. Oke. Nah, siapa yang tahu lagu ini? Lagu Kasih Ibu. Ada yang tahu lagunya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, semuanya berdiri. Sudah, semua berdiri, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Udah bisa semua? Oke, pasti sudah bisa ya di rumah. Nah,
Lagu ini mengajarkan kita tentang kasih sayang ibu. Pada lagu ini, lagu yang memuji kasih sayang ibu. Dari lagu tersebut, kita diajarkan untuk sayang kepada ibu kita. Salah satu cara kita sayang kepada ibu yaitu dengan memuji seorang ibu. Bagaimana sih cara memuji seorang ibu? Bagaimana kalian memuji ibu? Contohnya dengan berkata, ibuku wanita kuat, membuatku menjadi aman. Ibu ada contoh lain. Wah, masakan ibu enak sekali. Contoh lainnya, ibuku hebat. Nah, dan yang lainnya bisa anak-anak tulis sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada gambar membantu ibu. Siapa di rumah yang senang membantu ibu? Alhamdulillah, semuanya senang membantu ibu ya pastinya. Nah, dari gambar yang ada di sini, di sampingnya ibu, kira-kira gambar mana yang merupakan contoh dalam membantu ibu di rumah? Apakah gambar yang pertama, gambar kedua, gambar ketiga, atau gambar keempat? Iya, gambar pertama ya yang pastinya membantu ibu menyapu. Dan gambar kedua, membantu ibu merapikan tempat tidur. Jadi setelah bangun tidur, kita harus bantu ibu membersihkan tempat tidur kita ya, atau merapikan tempat tidur kita. Nah, sekarang di sini ada membuat jadwal tugas membersihkan rumah. Jadi selama seminggu anak-anak ditugaskan membuat jadwal membersihkan rumah bersama keluarga yang lain ya. Di sini Ibu kasih contoh. Jadwal membersihkan rumah pada hari Senin. Misalnya, ayah merapikan meja setelah sarapan. Ibu mencuci piring. Kalau saya atau kamu menyapu lantai, sedangkan saudaramu menyiram bunga. Selanjutnya untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu bisa anak-anak tulis sendiri sesuai kegiatannya di rumah ya. Nah, tugas ini bisa anak-anak lihat di halaman 132 dan 133. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran matematika. Membandingkan berat benda yang ada di rumah. Pasti anak-anak setelah membantu ibu membersihkan atau membantu ibu dalam membereskan barang-barang di rumah, pasti banyak nemu barang-barang kan? Nah, salah satunya apa nih? Yang warna ungu ini? Bantal, ya kan? Nah, yang warna hijau? Guling. Kalau yang di bawahnya sandal dan sepatu. Sekarang ibu mau tanya. Dari gambar pertama, gambar yang paling atas, ada bantal dan guling. Kira-kira dari gambarnya anak-anak bisa menebak nggak yang paling berat bantal atau guling? Yang di bawah atau yang di atas? Bantal ya yang paling berat karena bantal di bawah, sedangkan guling di atas. Jadi kalau gambarnya lebih berat ditandai dengan timbangan yang ke bawah. Oke, seperti gambar yang kedua. Sepatu dan sandal. Berarti yang lebih berat adalah sepatu. Oke, bagaimana anak sudah bisa? Kalau sudah bisa, dikerjakan tugasnya halaman 142. Oke. Nah, sekarang di sini Ibu mengajak kalian untuk mengamati benda. Tadi kan sudah Ibu katakan bahwa kalau timbangannya ke bawah berarti bendanya tersebut lebih berat. Kalau timbangannya ke atas berarti bendanya ringan. Sekarang di sini gambar pertama ada ember dan sapu. Ember lebih berat dibandingkan sapu. Di gambar kedua di sebelahnya saat ember dibandingkan dengan bantal ternyata ember lebih ringan dibandingkan bantal. Bantal lebih berat. Nah, di gambar ketiga
bantal ditimbang lagi dengan sepatu. Ternyata sepatu lebih berat. Di sampingnya sepatu dibandingkan lagi, ditimbang dengan sikat dan ember. Ternyata sepatu lebih ringan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini, benda yang paling berat adalah apa, anak-anak? Sikat dan ember. Nah, benda yang paling ringan apa yang di atas, yang timbangannya ke atas? Sapu. Nah, sekarang susunlah benda dari yang paling ringan ke yang paling berat. Apa aja? Yaitu yang pertama, sapu, ember, bantal, sepatu, sikat, dan ember. Oke, bagaimana? Masih bingung atau sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham membandingkan benda, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk mengukur menggunakan timbangan sederhana. Di sini ada gambar, apa ini anak-anak? Gantungan baju. Iya, pasti anak-anak sudah tidak asing ya dengan gambar ini. Jadi bisa anak-anak coba di rumah membuat gantungan membuat timbangan seperti ini. Boleh dibantu ibunya. Jadi anak-anak bisa menimbang, misalnya membandingkan buku dengan kotak pensil. Oke. Ini di sini Ibu ada gambar dengan menggunakan timbangan yang dibuat dari gantungan baju. Ya, bisa anak-anak lihat. Gambar pertama ada mobil dengan robot. Sedangkan gambar kedua ada boneka dan mobil. Gambar ketiga ada robot dan bebek karet. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan. Manakah mainan yang paling berat? Yang kira-kira menurut anak-anak paling berat? Yang mana, ayo? Dari gambarnya bisa kita perhatikan ya anak-anak. Jika mobil dengan robot, yang terangkat adalah robotnya. Jadinya yang timbangannya ke bawah adalah mobil. Artinya mobilnya lebih berat. Nah, mobil dibandingkan dengan boneka, boneka lebih berat. Mobilnya lebih ringan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang paling berat adalah boneka monyet. Nah, pertanyaan yang kedua, manakah mainan yang paling ringan? Nah, di sini kita lihat lagi ke gambar awal. Di gambar awal, robot lebih ringan daripada mobil. Nah, robot yang ringan kita timbang dengan bebek karet. Ternyata bebek karet lebih ringan dibandingkan robot. Robotnya lebih berat. Nah, jadi mainan yang paling ringan yaitu bebek karet. Nah, kalau Ibu suruh susun mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan, sudah bisa ya, berarti ya boneka monyet, mobil-mobilan, robot, dan yang terakhir bebek karet. Bagaimana anak-anak? Masih bingung? Kalau anak-anak bingung, anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Bisa praktek sendiri, dibantu ayah atau dibantu ibu. Oke, next, lanjut. Kita sekarang membandingkan mainan dengan kelereng. Di sini Ibu ada gambar mainan mobil-mobilan yang sama beratnya dengan 6 buah kelereng. Dan gambar kedua ada mainan bebek karet yang beratnya sama dengan 3 kelereng. Gambar ketiga ada boneka monyet, beratnya sama dengan 6 kelereng. Dan yang terakhir, robot sama dengan 4 kelereng. Nah, oke. Lanjut. Nah, sekarang mari kita berlatih. Ibu di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Pertanyaan kedua, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, anak-anak perlu diingat kembali, kalau ada kata-kata digabung, berarti ditambah atau dikurang. Kalau digabung, ditambah atau dijumlah. Kalau digabung itu ya. Nah,
Kalau kata-kata ini, selisih. Selisih artinya dikurang. Nah, pertanyaan pertama, kita balik ke pertanyaan pertama. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Anak-anak masih ingat nggak tadi berat robot berapa kelereng? 4, sedangkan bebek karet ada 3 kelereng. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7 kelereng. Nah, yang pertanyaan kedua, karena yang ditanyakan selisih, berarti dikurang. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Anak-anak masih ingat ya, boneka tadi jumlah kelerengnya adalah 6. Kalau mainan robot 4 kelereng, jadi dikurang. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Oke, latihan ini bisa anak-anak lanjut mengerjakan di halaman 157. Oke, lanjut, Ibu ada latihan kedua, yaitu anak-anak membandingkan benda yang lebih ringan yang mana. Contohnya, yang pertama, di sini ada mobil-mobilan dan boneka. Dibandingkan dengan berat boneka ditambah robot. Kita ke berat mobil-mobilan dengan boneka dulu ya. Mobil-mobilan ada 5 kelereng, boneka ada 6. Kalau dijumlahkan menjadi 11. Nah, lanjut di sampingnya boneka dengan robot. Boneka beratnya setara dengan 6 kelereng, sedangkan robot 4 kelereng, jadi dijumlahkan 10. Nah, perintahnya beri tanda checklist untuk benda yang lebih ringan. Maka yang lebih ringan adalah boneka dan robot. Nah, latihan ini juga anak-anak bisa kerjakan, lanjut kerjakan di halaman 157 juga, sampai 158 ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah materi kita hari ini selesai. Anak-anak bisa mengerjakan dibantu ibunya atau mengerjakan sendiri di rumah. Semoga tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan tidak lupa mengerjakan sholat serta mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.